Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa saham dari sektor properti ya. Kenapa saya bahas saham dari sektor properti? Karena kalau teman-teman lihat ya, ke belakang ini atau beberapa hari ke belakang saham-saham sektor properti ini mulai bergerak ya, bergerak secara minor ya, tidak langsung mayor ada perubahan drastis seperti itu, tidak, tetapi perlahan-lahan mulai ada pergerakan. Apakah ini waktu yang tepat untuk entry dari saham-saham sektor properti yang sudah lama ditinggalkan ya, seperti itu. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Mungkin sedikit agak lebih panjang daripada video-video sebelumnya ya. Kenapa? Karena saya akan membahas beberapa saham ya. Ada ASRI ya, Alam Sutra, ada APLN ya, Agung Podomoro Land, kemudian ada Ciputra ya, CTRA, ada Dimas ya, kemudian dan SMRA ya. Jadi cukup banyak. Jadi buat teman-teman pastikan tonton video ini sampai selesai. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, mengingat beberapa saham cukup banyak ya yang akan dibahas, jadi langsung saja ke pembahasannya. Untuk saham yang pertama ada ASRI atau Alam Sutra ya. Untuk ASRI sendiri hari ini tanggal 3 Februari 2023 mengalami stagnan ya. Stagnan, candlenya merah ya, kurang lebih so far sama dengan IHSG ya. IHSG kan gap up, kemudian candlenya koreksi, walaupun karena dia gap up sehingga dia mengalami kenaikan. Nah, ASRI pun juga sama ya, jadi dia sebenarnya dia gap up ya, gap up, tetapi ditutup di bawah di 166 sama dengan penutupan hari kemarin, seperti itu. Nah, untuk ASRI ini kita bisa cek ya, ada yang tanda-tanda cukup menarik sebenarnya untuk ASRI, yaitu kalau teman-teman buat dinamis trendline-nya ya, secara minor di sini menghubungkan dua titik terluar ya. Di sini dia membentuk higher low ya, atau mengalami kenaikan ya. Bahkan dia sudah berada di atas EMA 50-nya. EMA 50-nya ada di 163 ya. Sedangkan dia sekarang menguji di EMA 200 di 168 ya, di area sana. Nah, apakah ini menjadi tanda awal untuk ASRI kembali di atas EMA 50 maupun EMA 200? Tunggu dulu ya teman-teman, perlu pastikan. Kalau dilihat secara garis MACD ini cukup menarik karena dia mengarah ke atas ya, garis MACD-nya. Kemudian volume, kalau sebelumnya dia relatif kecil ya, beberapa hari ke belakang ini volumenya sudah mulai keluar ya, mulai volatil seperti itu, walaupun tidak setinggi ketika dia mengalami atau sudah confirm mulai bergerak uptrend ya, seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Saya coba cekkan broker summary-nya ya. Untuk ASRI ini tanggal 30 sampai dengan tanggal 3 ya. Di sini yang cukup sedikit tidak mengenakan ya, atau kurang terlalu bagus di sini ya, adalah ini kalau saya lihat ada sedikit distribusi ya oleh ZP, CEC, YU, kemudian XC dan SKI ya, walaupun ada yang nampung, ada NI, LG, YP, KK, PD ya. Dan dilihat secara chart di sini ini cukup menarik, atraktif ya. Ada tanda-tanda dia berbalikan arah, tetapi dilihat satu minggu ke belakang ini malah kenaikannya disertai dengan distribusi ya, seperti itu. Apakah distribusinya ini karena yang nyangkut itu mulai keluar ya, seperti itu, atau bagaimana? Jadi buat teman-teman bisa lirik untuk saham ASRI untuk jangka pendek ya, jangka pendek, sambil melihat atau wait and see apakah saham ASRI ini mampu breakout dari EMA 200-nya. Kalau misalnya dia mampu breakout, maka ada potensi atau upside-nya masih ada ya, teman-teman bisa manfaatkan, walaupun distribusi tetapi setidaknya ada yang nampung pastinya ya, sehingga harganya masih bergerak ke atas.
Dan buat membantu teman-teman selama dia tidak patah garis dari dinamis trendline-nya, teman-teman masih bisa pantau untuk saham ASRI secara minor ya. Saya bilangnya secara minor. Karena kalau dilihat secara mayor di sini dia jelas masih fasenya ya belum bisa dikatakan dia patah tren ya. Jadi secara minor kalau seandainya dia masih berada di atas garis dinamis trendline, teman-teman bisa pantau. Atau lebih bagusnya ketika dia mampu breakout di area 170 ya, confirm breakout karena ada potensi upside ke 180 bahkan lebih seperti itu karena dia sudah patah tren dari downtrendnya. Itu untuk ASRI ya. Kita lanjut ke APLN, Agung Podomoro Land ya. Untuk APLN hari ini juga mengalami stagnan ya, membuat doji stagnan di 160. Yang menarik untuk APLN, dia berhasil atau masih meretest resisten kuatnya ya. Sebelumnya dia sempat breakout, kemudian jadi support cukup kuat menahan beberapa waktu ya untuk APLN di 160-an. Sekarang menjadi area resist karena dia breakdown ya, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari posisi EMA-nya, EMA 50-nya ada di 151, EMA 200-nya ada di 139, 140. Jadi posisinya masih berada di garis atau di atas EMA 50. Ya. Volume koreksi hari ini volumenya tidak terlalu tinggi ya dibandingkan kenaikan kemarin. Kemudian garis MACD jelas mengarah ke atas, mengindikasikan dorongan belinya itu ada ya. Dorongan belinya ada, kita coba cek apakah benar. Kita cek broker summary-nya ya. Sama ya, kita ceknya 1 minggu. Dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 3, ternyata kalau teman-teman cek di sini selama 1 minggu. Untuk APLN ini netral ya, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Ya. Yang beli siapa? Ada YB, NI, RG, IF, YJ ya. Yang jual ada PD, Aset, GR, YP, dan ES ya, seperti itu. Itu untuk APLN. Apakah APLN ini mampu breakout dari area resist? Teman-teman bisa wait and see ya. Kalau seandainya dia mampu breakout dari area 160, cukup menarik ya. Karena ada potensi dia untuk seperti kemarin di sini ya. 160, 170 sampai di area 175, 177 itu masih mungkin bisa ya. Seperti itu, dan dia sudah confirm berada di atas kembali EMA 50-nya. Jadi tidak patah tren ya, masih cenderungnya uptrend seperti itu. Itu untuk APLN. Kita lanjut ke saham ketiga ya, CTRA. Untuk Ciputra Development, CTRA hari ini mengalami kenaikan ya 0,5% ke level psikologis 1000 ya. Jelas di sini teman-teman masih ketahui ada area resist ya psikologis di 1000 ya. Sebenarnya saham CTRA ini tadi sempat di 1020 ya. Tetapi sayangnya ditutup di level 1000 seperti itu. Kemudian volume teman-teman bisa lihat ya, volumenya mulai keluar di sini ya. Kemudian buat teman-teman yang sudah punya nih di daerah bawah, apakah waktunya yang tepat untuk taking profit? Sebaiknya tunggu dulu ya. Teman-teman bisa pantau apakah saham CTRA ini mampu breakout atau tidak dari level 1000-nya. Kalau seandainya mampu breakout, maka teman-teman bisa dapatkan cuan lebih banyak ya, seperti itu. Kalau seandainya dia gagal breakout, maka teman-teman sebaiknya taking profit, tunggu kembali di daerah bawah. Itu untuk CTRA. Kemudian garis MACD ini jelas ya, masih mengarah ke atas. Volume tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kita cek broker summary-nya dari saham CTRA. Untuk CTRA teman-teman bisa cek ya. Selama 1 minggu ini jelas ada akumulasi ya. Oleh ZP, PD, Kaset, AK, dan BK. Harga rata-rata teman-teman bisa cek ya 900-an, 980-an ya. Bahkan ada yang 960-an Kaset ya, seperti itu. Nah, jadi kita bisa asumsikan under level 1000 ya. Jadi posisinya sekarang kalau kita
bisa bilang di 980-an aja sudah floating profit walaupun tipis, atau kita bisa asumsikan masih harga pokok ya, harga modal seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya mau entry sekarang, harganya teman-teman tidak akan jauh beda dengan beberapa broker ya, seperti itu. Tapi menurut saya lebih aman kalau teman-teman buy on breakout ketika dia sudah breakout dari area level 1000. Kenapa? Karena kalau dia sudah breakout, jadi level 1000 ini merupakan supportnya ya, supportnya seharusnya cukup kuat untuk menahan pergerakan dari CTRA seperti itu. Kemudian jelas di sini ya, garis MACD, garis EMA 50 ini mulai mengarah ke atas ya. EMA 50-nya ini mulai mengarah ke atas seperti itu. Potensi ada, teman-teman bisa pantau. Terbukti di sini ya, ketika dia terjadi koreksi di level 900-an ya, sempat konsolidasi beberapa hari, kemudian dia balik lagi di atas 950, 970, perlahan-lahan sekarang ke level 1000 seperti itu untuk CTRA. Kita lanjut ke saham keempat, Dimas ya, Pura Delta Lestari Tbk ya. Dimas juga kurang lebih sama dengan CTRA ya, diam-diam ketika dia mengalami koreksi di cukup lama ya, konsolidasi, kemudian perlahan-lahan balik lagi ya, kembali lagi seperti itu. Dan sekarang kalau teman-teman lihat per 3 Februari 2023 dia mengalami koreksi ya 0,58%, sama dengan penjelasannya ya, dia gap up kemudian mengalami koreksi ya, seperti itu. Yang menarik untuk Dimas ini, dia sudah breakout dari EMA 50 dan sekarang menguji EMA 200 sekaligus support yang sekarang menjadi area resist ya. Di sini 170-an sempat menahan ya di sini. Nah, ini jadi resisten yang cukup kuat untuk Dimas. Nah, apakah teman-teman bisa langsung hajar atau beli sekarang? Teman-teman sebaiknya jangan ya. Wait and see, tunggu, masukkan ke watchlist. Memang betul dia ada pergerakan kenaikan ya. Kenaikannya ini cukup tinggi ya. Tapi takutnya adalah karena kenaikannya cukup tinggi, di sini ada area resist cukup kuat, maka realistisnya adalah dia akan mulai buang barang. Ya, buang barang seperti itu, atau ada bongkaran barang di sini ya, taking profit di sini. Jadi cukup rawan. Teman-teman bisa pantau kalau saham Dimas ini masih berada di area resist ini ya, cukup kuat berada di area resist bahkan breakout, teman-teman bisa buy on breakout. Karena teman-teman perlu cek di sini ya, EMA 200 ini beberapa kali menahan pergerakan dari saham Dimas. Jadi cukup kuat untuk area resistnya. Kemudian garis MACD jelas masih mengarah ke atas, menunjukkan ada dorongan beli. Kita coba pastikan konfirmasi ke broker summary-nya dari saham Dimas. Untuk Dimas kita coba cek, jelas ya ada akumulasi walaupun tidak terlalu masif, mungkin karena kenaikan hari ini ya atau koreksi hari ini, jadi ada buangan barang. Yang nampung siapa? Ada yang nampung BB, DP, CC, MG, YB ya. Harganya pun teman-teman bisa pantau under 170 ya, seperti itu. Jadi kalau posisinya tadi dibuka di 175 aja sudah profit ya, apalagi di 178, 179 ya, seperti itu. Itu untuk Dimas. Nah, buat teman-teman yang sudah punya nih di daerah bawah ya, di daerah bawah let's say di 160 ke bawah, apa yang bisa dilakukan? Kalau teman-teman tujuannya adalah untuk jangka panjang ya, untuk tujuan jangka panjang, teman-teman masih bisa hold ya untuk saham Dimas, karena relatively untuk Dimas pembagian dividennya rutin ya, rutin, dan setahun itu bisa 2 kali ya. Jadi cukup bisa untuk dapatkan dividen ya, sambil tunggu mungkin ketika nanti dia akan pembagian dividen dalam dividen jumbo ya, pembagiannya relatif jumbo, maka dia akan mengalami kenaikan, dan pada waktu itu teman-teman mungkin bisa jualan ya, manfaatkan untuk taking profit, itu bisa. Atau
teman-teman strateginya adalah manfaatkan untuk short term saja, ya is okay. Teman-teman bisa pantau ketika dia breakout. Itu untuk Dimas. Kita masuk ke saham terakhir ya untuk properti yang dibahas dalam video kali ini, yaitu Summarecon atau SMRA. SMRA menurut saya menarik ya. Kenapa menarik? Karena jelas di sini dia menguji area resist ya. Area resistnya EMA 50 dan area resist 650. Kalau dilihat posisi tanggal 3 Februari 2023 mengalami kenaikan ya 4%-an ke level 640 ya. Volume teman-teman bisa lihat volumenya tambah besar ya. Cukup lebih tinggi ya, seperti itu. Kemudian garis MACD juga mulai mengarah ke atas. EMA 50-nya ada di 595 atau kita bisa bulatkan di 600. EMA 200-nya ada di 630 ya. Jadi posisi sekarang ini dia meretest EMA 200 sekaligus resisten ya, 650-an, area resist cukup kuat. Sempat disentuh ya oleh SMRA, di retest 2 kali tetapi gagal, turun kembali, dan sekarang dia meretest masih ya. Posisinya belum bisa dikatakan breakout maupun breakdown atau gagal break ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa pantau, kalau seandainya dia breakout cukup menarik, menunjukkan dia sudah ada tanda-tanda perbalikan arah dan breakout dari area resist cukup kuatnya, sehingga upside-nya mungkin dia bisa ke level 700 bahkan 750 itu masih terbuka ya. Seperti itu. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa garis EMA 50-nya ini mulai mengarah ke atas kembali. Seperti itu. Untuk memastikan teman-teman kita coba cek broker summary-nya ya. SMRA jelas di sini ya ada akumulasi masif ya. Selama 1 minggu ini oleh siapa? Oleh CC, CS, OD, BK, ZP ya. Harga rata-rata teman-teman bisa cek ya. Di sini paling tinggi CC ya, 630-an, paling murah kaset ya, 600 ya. Atau ZP itu 600 under 620. Ya, seperti itu. Kalau kita patokan ke kaset aja di 600 sebenarnya sudah floating profit ya. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah, apa yang bisa dilakukan? Kalau menurut saya, teman-teman bisa pertimbangkan untuk taking profit apabila saham SMRA ini gagal break. Ya, seperti itu. Tetapi kalau seandainya dia mampu breakout, teman-teman masih layak untuk hold ya. Karena upside mau dibawa ke 700 misalnya atau 750 masih terbuka. Ya, itu untuk insight buat teman-teman. Oke, sekian untuk pembahasan dari saham sektor properti ya. Ada beberapa saham yang menurut saya cukup menarik, teman-teman bisa pantau ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya.